wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Kalau dulu para ulama itu ukuran waktunya ada 3, ya. Antara satu salat wajib dengan salat wajib yang lain, itu ukuran mereka, ya. Kemudian antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, nah itu ukuran mingguan. Kemudian antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain. Kalau kita di sini antara satu Sabtu dengan Sabtu yang lain, kajian Sabtu, ya. Jadi kalau sudah di sini, ini sudah masuk Sabtu kedua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sampai Sabtu-Sabtu yang lain, dengan niat kita menuntut ilmu. Nah, kita masih melanjutkan tentang goror, karena kemarin terputus, ya. Hari ini kita lanjut. Jadi goror ini sesuatu yang haram. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kemudian melarang satu perkara, maka perkara ini dipastikan akan menimbulkan kesusahan dan kerugian. Walaupun bagi sebagian orang mungkin dia merasakan ada keuntungan dari perkara-perkara seperti ini. Dia merasakan ada profit, ada keuntungan yang kemudian dia rasakan begitu banyak dalam perkara yang kemudian dilarang, termasuk goror. Ada orang, dia kemudian melakukan satu skema investasi atau satu pola, ya, di mana dia merasakan untung yang luar biasa besar, tapi kemudian ini mengandung goror. Sudah pasti di akhirnya itu akan menimbulkan kesusahan. Makanya Nabi SAW mengatakan, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga ini diliputi oleh hal-hal yang menyusahkan, sementara neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan, syahwat. Makanya yang haram ini di awal itu yang terasa tuh ada satu kebahagiaan ketika dia melakukan itu. Padahal dia tidak tahu dia sedang menerjang, di balik itu ada sesuatu dirinya. Maka inilah goror. Zaman sekarang kalau kita lihat dalam transaksi-transaksi online, ya, ada satu aplikasi yang di dalamnya ini gorornya besar, tapi dia tidak peduli dengan gorornya tersebut karena yang dia pikirkan adalah keuntungan. Padahal akhir dari apa yang dia rasakan sebagai bentuk keuntungan itu kebinasaan. Karena neraka itu diliputi oleh hal-hal yang bersifat menyenangkan. Sementara surga, kata baginda Nabi SAW, huffatil jannati bil makarih. Gak mudah, Pak, antum bangun sebelum subuh, hadir di sini, betul? Kemudian setelah itu menuntut ilmu di saat orang lain sedang terlelap. Ya. Ini bukan hal yang kemudian mudah dilakukan. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi goror ini dia punya banyak turunan. Nah, satu turunan goror
qimar. Qimar ini biasanya ada dua orang yang bertransaksi, ya. Sudah pasti nanti merugikan yang lain. Qimar, dua orang transaksi. Dari awal dua-duanya ini sudah tahu mana yang pasti rugi, tidak bisa kemudian memastikan, ya. Kalau kita bilang goror dalam permainan, itulah qimar, ya. Qimar yang kemudian kita lihat zaman sekarang banyak, Pak. Judi bola, Pak. Qimar itu, ya. Goror yang dinisbatkan kepada permainan. Qimar, ya. Apalagi, Pak, permainan yang kemudian substansinya itu goror, ya, yang kemudian didasarkan atas permainan. Apalagi sabung ayam, qimar, ya. Apalagi, Pak, ya. Mungkin antum pernah dengar ada satu permainan ganjil genap. Pernah dengar? Tebak-tebakan plat nomor mobil, Pak. Jadi kalau yang lewat ganjil, dia bayar. Kalau yang lewat genap, dia dibayar. Masya Allah. Ini namanya qimar. Makanya nanti pertemuan berikut kita bahas tentang maisir, judi. Karena judi ini adalah turunan dari goror, di mana dilakukan dalam bentuk permainan. Kalau yang kita bahas kemarin itu goror yang muncul dari jual beli. Tapi ternyata ada goror yang muncul dari permainan, ya. Atau ada qur'ah, ya. Qur'ah ini apa? Undian, ya. Qur'ah ini undian, Bapak Ibu. Tapi tidak semua qur'ah ini haram, ya. Misalnya qur'ah yang kemudian mengandung goror dan dia diharamkan, saya nggak tahu masih ada atau tidak. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau zaman dulu masih ingat SDSB, masih ya, porkas. Kalau zaman sekarang tuh togel. Nah, ini qur'ah yang masuk kategori haram. Kenapa haram? Semuanya ngumpulin uang, uangnya terkumpul, nanti di qur'ah. Siapa yang menang maka dia mengambil uang dari semua pembayar. Nah, ini qur'ah yang kemudian diharamkan. Tapi tidak semua qur'ah itu haram, Bapak Ibu, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ini mengundi para istrinya, ya. Siapa yang menang berhak ikut menemani beliau ketika beliau hendak musafir atau perang, ya. Ini menarik karena Nabi itu para istrinya, berarti pasca Khadijah, ya. Karena waktu Khadijah beliau tidak poligami. Khadijah sudah wafat baru beliau poligami. Itu pun karena perintah Allah. Nabi itu istrinya rata-rata janda, Pak. Aisyah itu, beliau menikahi Aisyah karena mimpi bertemu dengan malaikat Jibril membawa gambarnya Aisyah. Ini istrimu dunia dan akhirat. Akhirnya beliau nikahi Aisyah. Jadi Nabi itu berpoligami karena perintah Allah, bukan karena syahwat. Ingat, karena perintah Allah, ya. Nabi kalau mau jalan, beliau qur'ah untuk nanti siapa yang berhak ikut, ya. Kalau antum gak perlu qur'ah lah, ya, kita ya cuman satu. Jadi ini qur'ah yang dibolehkan, menentukan yang berhak dari yang paling berhak, itu dibolehkan dengan undian, ya. Seperti kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi saffil awal." Kalau manusia tahu pahala shaf di paling depan, maka mereka akan qur'ah untuk menentukan siapa yang berhak salat di shaf paling
depan. Nah, ini qur'ah yang dibolehkan. Ya. Kalaulah manusia tahu pahala muadzin, maka mereka rebutan untuk azan. Kemudian di qur'ah siapa yang azan. Karena muadzin itu kan pahalanya besar, Pak. Sejauh suaranya mencapai semua makhluk hidup maupun mati, maka sejauh itu pahalanya. Sejauh suaranya mencapai telinga manusia, maka sejauh itu pahalanya. Ketika manusia datang untuk melaksanakan salat di masjid karena azannya, maka dia kebagian pahalanya. Insyaallah. Termasuk yang dibangkitkan di hari kiamat dalam bentuk tinggi sekali, yaitu muadzin, karena dia meninggikan kalimat Allah. Ya. Jadi ini bisa-bisa besok jam 4 udah ada yang azan di sini. Kalau kemudian harus ditentukan dengan qur'ah, maka ditentukan. Maka ini qur'ah yang dibolehkan. Qur'ah yang dibolehkan, ya. Misalnya Masjid Kuba ingin kasih hadiah. Siapa yang datang salat subuh di Masjid Kuba, maka dia akan diberangkatkan haji. Karena yang datang ini banyak, ya. Tadinya waktu nggak ada undian nggak terlalu banyak. Waktu ada undian banyak, Pak. Yang datang salat subuh dapat hadiah haji. Maka untuk menentukan, karena saking banyak yang datang itu di qur'ah, diundi. Nah, ini undian yang boleh, ya. Tapi antum ini dapat hadiah umroh haji hari ini, insyaallah. Kalau bertahan sampai waktu duha. Iya, itu dapat pahala haji dan umroh. Nah, jadi qur'ah, qimar itu turunan goror. Nah, ini yang kita sebut nanti masuknya ini maisir, judi, Pak. Untung-untungan, as-suhulah, pengen mudah dapat uang, gak mau susah-susah kerja. Ngapain saya kerja? Pagi-pagi sudah berangkat kena macet, ya, pulang malam, mendingan saya judi. Tenang-tenang saja, dapat uang besar. Nah, ini yang kemudian banyak terjadi nih, Pak, pada aplikasi-aplikasi yang di dalamnya itu banyak gorornya. Orang terjebak karena punya pemahaman ini, pengen mudah dapat uang, ya. Padahal perintah Allah jelas, Pak. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dihindari baru untung. Bukan dideketin, untung enggak, Pak. Pasti buntung, Pak. Ya. Tidak ada orang yang melaksanakan goror, maisir, judi, yang akhir hidupnya itu berakhir dengan kebahagiaan, Pak. Enggak ada. Karena kontras dengan apa yang Allah sampaikan. Nah, saya izin minum dulu, Pak. Silahkan. Bukan coklat ini, ya. Bukan coklat panas. Bismillah. Nah, maka kita lihat di sini. Kalau riba, Pak, mau banyak mau sedikit haram. Ya, riba ini nggak ada toleransinya sama sekali. Mau dia banyak, mau dia sedikit, itu haram. Ya. Jadi nggak ada alasan orang yang bilang, oh saya ambil riba karena kecil. Nggak ada, Pak. Riba ini nisbahnya mau besar mau kecil itu haram. No excuse. Kalau riba ini nggak ada tolerirnya sama sekali dalam Islam. Ya. Kenapa? Karena dalam syariat Allah, semua syariat Allah tidak ada satupun riba dan zina ini dihalalkan. Semua itu haram. Ya. Dalam situasi apapun kemudian kita melihat dalam era apapun riba ini sampai kapanpun dia tetap haram. Makanya riba ini nggak ada sedikit pun toleransinya.
Mau besar mau kecil dia haram. Nanti beda dengan goror. Kalau goror Pak, misalnya persentasinya nih kecil di dalam akad, di dalam jual beli, maka kemudian dia diperbolehkan. Ya. Maka kata Imam Al-Qarafi, goror dalam jual beli itu ada 3. 1, nisbah goror relatif besar. Contoh, dan ini membatalkan akad. Ya. Bapak Ibu menjual motor yang lagi hilang. Ini motor saya kebetulan lagi hilang, saya jual ke antum. Nanti kalau ketemu baru saya serahkan. Nah, ini nisbah gorornya besar Pak, batal. Ya, kalau fikih klasik tuh menjual burung yang lagi terbang. Ini nisbahnya besar ini. Menjual anak sapi yang masih ada di dalam perut induknya. Ini besar ini. Makanya kalau gorornya besar dia batal. Goror yang kedua, dia ada dalam akad, cuman kecil. Nah, goror seperti ini relatif dibolehkan. Ya. Contoh misalnya antum beli gamis, ya, gak diterangkan tentang jenis benang yang digunakan. Apakah goror? Nisbahnya kecil, maka kemudian tidak membatalkan. Antum beli rumah, ya, penjual gak menjelaskan. Ini rumah batu batanya ada 1.200 biji. Pasirnya diambil dari Gunung Sindur. Jumlah keramiknya ini ada 1.200. Cuman ada yang 3 sudah rusak-rusak sedikit. Kan nggak mungkin Pak. Maka ini nisbahnya kecil, tidak membatalkan akad. Ya. Atau misalnya yang besar, antum jual rumah sementara rumah ini bukan milik antum. Jual rumah sementara suratnya lagi digadein. Nah, ini goror yang besar porsinya dan dia membatalkan akad. Jadi kalau gorornya kecil, nah ini tidak batal. Nah, kemudian dalam Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim mengatakan, karena goror yang kecil ini nggak bisa dihindari Pak, sehingga dia tidak bisa membatalkan akad. Antum beli mangga misalnya, apakah penjual bisa menjelaskan isi dari mangga tersebut? Orang beli harus dipotong dulu, dilihat isinya. Rugi Pak dia. Maka goror yang kecil ini masih boleh. Artinya dia tidak membatalkan akad. Orang jual mobil, ya kadang penjual nggak bisa jelasin secara detail tentang mesinnya. Ya, tapi kalau kemudian ada kerusakan mesin yang besar, dia sembunyikan, goror ini besar. Ya. Nah, kemudian goror ini dia tidak membatalkan akad, ya, jika dia bukan menjadi akad inti. Jika dia bukan menjadi akad inti. Ya, nah ini contoh begini Pak. Nanti habis ini kita bahas maisir, kemudian asuransi. Ya. Asuransi secara umum goror atau tidak? Goror. Ya, antum bayar bulan pertama, bayar bulan kedua, bayar bulan ketiga, bulan keempat, bayar sampai 3 tahun, gak celaka-celaka Pak. Yang untung siapa Pak? Perusahaan ya. Antum baru bayar 2 bulan, celaka Pak. Yang untung siapa? Antum baru bayar 2 bulan, antum celaka. Yang untung siapa? Gak ada yang berani bilang untung, celaka Pak. Kan sulit menentukan siapa yang untung, siapa yang rugi. Ya, nanti kita bahas secara terperinci ya. Asuransi goror. Oke? Nah, sekarang antum naik pesawat. Belilah tiket. Kebetulan tiket ini include dengan asuransi.
Pernah nggak Bapak Ibu beli tiket include asuransi? Pernah. Apakah akad jual beli ini batal? Enggak. Kenapa? Akad intinya adalah beli tiket. Asuransi ini hanya akad yang mengikut ittiba. Sehingga itu tidak membatalkan akad. Kecuali antum, saya ini niat utama nih bukan beli tiket, Ustaz. Sebenarnya saya pengen ngincar asuransinya. Nggak mungkin kan? Jadi kalau dia mengikut dari belakang, dia tidak membatalkan akad. Ya, makanya nanti ulama memberikan pandangan ketika antum kerja kemudian dapat hadiah asuransi dari tempat kerja. Ini kan berarti antum bukan beli tapi dikasih, sementara akad intinya adalah bekerja. Ya, cuma nanti kita bahas dalam kesempatan yang lain. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya, jika akadnya hanya pengikut, dia tidak membatalkan. Ya, tadi kan kalau beli anak sapi yang masih di perut induknya, ini membatalkan. Tapi kalau antum beli induk sapi yang lagi hamil, bukan beli anaknya yang lagi hamil, itu nggak goror. Kenapa? Karena dia mengikut. Dia bukan menjadi akad inti. Kira-kira seperti itu. Nah, silakan diminum lagi, Pak. Nah, kemudian goror dalam satu titik itu dibolehkan ketika gorornya ini terjadi pada akad tabarru. Akad dalam Islam ada dua, Pak. Ada tijari, ada tabarru. Kalau akad tijari, ini akad buat mendapatkan keuntungan. Kalau tabarru, ini untuk mendapatkan pahala. Makanya hutang piutang itu dia ada di tabarru. Dia bukan untuk dapat untung tapi dapat pahala. Maka akad tabarru jika muncul goror ini dibolehkan. Ini tidak apa-apa. Contoh, kalau dalam jual beli Bapak Ibu jual mobil, harus dijelasin nggak aibnya? Jual beli mobil, harus dijelaskan nggak aib dari mobil tersebut? Harus. Harus kan? Tapi kalau Bapak Ibu wakafin mobil itu ke Masjid Kuba, harus dijelaskan aibnya? Kalau dijelaskan itu baik, kalau tidak dijelaskan nggak goror. Kenapa? Karena ini tabarru. Tabarru itu kalau muncul goror itu dibolehkan, tidak apa-apa. Ya, karena tabarru. Ya. Kalau akad tabarru, goror dibolehkan. Ya. Nah, kita lihat bentuk-bentuk goror pada masa jahiliyah. Ya. Jahiliyah, makana qablal Islam. Satu keadaan sebelum kemudian Nabi Muhammad diutus. Ya. Memang kerusakannya luar biasa, Pak, saat itu ya. Judi banyak, zina banyak, maisir banyak, ya. Khamar apalagi. Ya. Nah, saat itu ada beberapa jenis akad jual beli dan transaksi yang mengambil goror. Satu, ada namanya al-bai' hassah. Jual beli hassah itu jual beli tanah dengan cara lemparan batu. Kira-kira di kita ada nggak, Pak? Jual beli dengan lemparan batu. Makanya dia beli tanah, ya kan? Dia lempar, sejauh batu itu mendarat, maka itulah tanahnya. Ini bahaya, Pak. Yang beli dia sewa itu apa? Atlet
lempar lembing, Pak. Dia lempar masuk tanah orang. Maka dulu namanya bai' al-hasah. Jual beli dengan cara melempar batu. Sejauh dia lempar, maka sejauh itu tanahnya. Yang kedua, al-bai' mulamasah. Al-bai' mulamasah ini Bapak Ibu beli hanya boleh menyentuh saja, enggak boleh melihat. Jadi beli kain itu cuman boleh dipegang, Pak. Enggak boleh dilihat. Ya. Kira-kira zaman sekarang masih ada enggak, Pak? Ada enggak orang beli tapi cuman megang doang, Pak? Enggak boleh dilihat. Kira-kira potensi ruginya besar enggak di sini? Besar, Pak. Ya. Ini al-bai' mulamasah ini mungkin sama dengan jual beli yang saya sampaikan kemarin. Jual elektronik di dalam karung. Kucing dalam karung, nah itu mulamasah itu, Pak. Ya. Kemudian ada habalul habalah. Nah, ini jual beli onta atau sapi yang masih ada di dalam kandungan induknya. Ini zaman dulu itu sudah ada, Pak. Ya, makanya kemudian zaman sekarang itu saya jual mangga kepada antum, ya, yang ada di pohon ini saat panen nanti sudah transaksi. Ijon, saya jual sawah ini hasilnya kepada antum yang nanti akan diambil saat panen. Ini goror, Pak. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memastikan apakah mangga itu bagus atau mangga padi yang kemudian ditanam ini dia bagus. Siapa tahu ternyata gagal panen, Pak. Ya, makanya goror ini dianggap memakan harta orang lain dengan cara zalim. Ya. Dalam Islam ini kezaliman ini betul-betul kita hindari, Pak. Ya, makanya Nabi itu nasihatin umatnya ittaqu. Ittaqu ini ada beberapa makna, bisa bertakwalah, bisa takutlah. Ya. Ittaqu. Ya. Anizulm, takutlah terhadap kezaliman. Fa inna zulm ya'ti zulmati yaumal qiyamah. Karena kezaliman yang kita timbulkan kepada orang lain itu tuh akan datang dalam bentuk kegelapan yang menyelimuti kita nanti di hari kiamat. Makanya goror ini dianggap memakan harta orang lain dengan cara batil. Goror ini bisa menimbulkan permusuhan. Sementara persaudaraan ini nikmat yang paling besar, betul? Ukhuwah ini nikmat yang sangat besar yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Walaupun engkau habiskan seluruh hartamu di atas muka bumi, tidak akan bisa engkau menyatukan hati-hati manusia. Allah yang kemudian menyatukan hati-hati mereka. Makanya persaudaraan ini betul-betul nikmat yang harus dijaga. Iblis ini kalau dia hadir, pertama yang dia rusak itu termasuk persaudaraan. Dan cara yang kemudian sering dia masuki untuk merusak persaudaraan diantaranya dari goror ini. Pasti rusak persaudaraan. Kalau sudah masuk goror, rusak, Pak. Ya. Makanya seperti yang saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, kalau ada bisnis yang bermasalah antara satu dan yang lain, coba antum periksa, Pak. Kemungkinan terbesar di dalamnya ada goror. Ya. Pasti ada, Pak. Makanya kalau ada jamaah yang konsultasi, Ustaz, ini saya bisnis. Rekan saya nih rajin sholat, Ustaz. Ini orang, ya kalau kategori orang soleh, ini orang soleh. Rajin puasanya, rajin sholatnya. Ini orang rajin baca Quran, pokoknya ini orang-orang baik. Tapi kok bisnis kami ini bermasalah. Sampai saya menimbulkan kecurigaan terhadap dia.
Saya bilang apa? Yang salah karena masuk goror. Antum berdua ini sudah benar melakukan transaksi, tapi karena antum gak belajar, akhirnya goror dia masuk. Kalau goror masuk Pak, rusak. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, mani tajara, barang siapa melakukan tijarah, jual beli, bisnis, qabla an yatafaqaha fid din, sebelum dia pelajari apa itu goror, apa itu riba, ya, bagaimana sih jual beli dalam Islam, faqad irtatama fir riba thumma irtatama thumma irtatama thumma irtatama. Dia pasti masuk di dalam riba. Dia pasti masuk, dia pasti masuk, dia pasti masuk. Ini diulang sampai 3 kali, Pak. Makanya penting bagi kita belajar goror ini agar kita tuh bisa tahu. Kita transaksi tapi kita minimalisir yang namanya goror. Dia nggak boleh masuk. Kita tutup pintu-pintu yang bisa membuat dia masuk. Karena kalau dia masuk, pasti kita berakhir dengan beberapa kemungkinan. Rugi sudah pasti, 2, putus silaturahim. Karena goror ini mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan. Makanya jelas ayatnya ya. Dia ini teralihkan dari salat, teralihkan dari berzikir kepada Allah ya. Makanya kan yang kemarin itu ketika sedang viral Pak ya, aplikasi-aplikasi online, ketika orang tuh main di mata uang, ini kan gorornya tinggi sekali. Ya, itu dia tuh selalu kemudian setiap detik Pak itu periksa fluktuasinya. Ya, bahkan saya tuh waktu lagi sekali Pak lagi urut. Tukang urutnya nih ngurut sambil megang handphone Pak. Saya tanya, "Bang, lihat apa Bang?" Ngurut dikit lihat handphone. "Ini Pak, saya lagi main nih, aplikasinya bagus nih Pak. Ada tetangga saya tuh sampai udah 2 miliar padahal modalnya 10 juta. Ya, kurang lebih hampir 2 bulan setelah itu aplikasinya ini ditutup karena kemudian merugikan puluhan orang. Nih kayaknya tukang urutnya kena juga itu ya. Pikir kepada Allah dan yang ada dalam pikirannya untung dan untung. Nah, ini bahaya. Sesuatu yang mengalihkan seseorang dari berzikir kepada Allah itu semuanya dikatakan maisir. Semua dikatakan maisir. Maka hati-hati. Ini handphone nih, kalau kemudian mengalihkan Bapak Ibu dari berzikir kepada Allah, maka dinamakan maisir oleh para ulama. Walaupun nanti maisir yang kita bahas lebih kepada qimar, permainan. Tapi segala sesuatu yang membuat manusia teralihkan dari berzikir itu dikatakan maisir. Makanya kenapa nggak boleh jual beli dalam masjid? Kenapa Pak? Kenapa dilarang jual beli dalam masjid? Dalam hadis disampaikan, jika kalian melihat ada orang jual beli dalam masjid, maka katakan, la arbahallaha tijaratak. Semoga jual belimu tidak mendapatkan keuntungan. Maka kemudian para ulama mengatakan, dilarang jual beli di dalam masjid karena masjid ini tempatnya berzikir kepada Allah. Kalau mau jual beli, ada pasar dunia. Ini pasar akhirat. Gak boleh pasar dunia dilakukan di sini. Ya. Maka kalau jual beli jangan di sini, di luar masjid. Ya. Makanya kan Masjid Kuba punya toko di situ, boleh. Karena sudah di luar masjid. Di pelataran boleh? Pelataran depan masih boleh?
masih boleh teras. Masjid itu yang menjadi area sujud. Ya. Tidak semua yang ada di bawah atap masjid ini masjid. Nanti kalau kamar mandi yang di bawah atap masjid itu masjid bukan. Intinya masjid ini pasar akhirat. Tempat malaikat itu datang menancapkan benderanya itu di sini. Maka barang siapa yang datang pertama di masjid, dia bawa pulang bendera malaikat sampai ke rumahnya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi orang tuh kalau kemudian dia sudah masuk ke dalam goror, yang ada dalam pikirannya ini untung. Ya. Antum pernah lihat nggak Pak, orang ketergantungan judi online itu udah nggak tidur Pak. Itu tuh cuman ngeliatin aplikasi aja. Waliyadzubillah. Ya, waktu tuh jadi beralih untuk kemudian sesuatu yang tidak bermanfaat. Sudah dosa, ya, kemudian modalnya habis. Waktu ini kan modal Pak. Kalau dia habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, maka kita rugi. Dikatakan orang yang menghabiskan waktu untuk sesuatu yang bukan diperintahkan dalam syariat, maka dia telah mendurhakai dirinya sendiri. Maka dia zalim terhadap dirinya. Makanya kata Imam Syafi'i, al-waqti kas-saif. Waktu ini kayak pedang, Pak. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kita akan terluka dengan pedang itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menghabiskan waktu untuk perkara-perkara kebaikan. Karena ini modal. Modal ini tidak bertambah, Pak. Beda dengan modal yang lain. Modal lain kalau habis masih bisa kembali, tapi modal ini kalau dia habis gak bisa kembali. Ya. Makanya dikatakan dalam sebuah perkataan, lan tarji'al ayyamul ladzi madat. Tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. Tapi membuat kita menebus yang sudah berlalu, memperbaiki yang ke depan. Ketaatan kita di saat kita sekarang itu menjadi penebus bagi kemaksiatan kita di masa lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, di Amerika itu ada krisis global, Pak. Tahun 2008. Ini kan diakibatkan perjudian di bursa saham. Ya. Jadi kreditur nyerahin surat tanahnya ke bank sebagai agunan. Ya. Bank menjadikan agunan ini sebagai underlying. Diasuransikan surat berharga ini masuk bursa internasional. Bayangkan Pak, ya. Ini sudah kemudian berlapis-lapis gorornya. Itu ketika kemudian suku bunga naik, ambruk semuanya. Ya, 2008 itu krisis global yang terbesar di dunia terjadi di Amerika. Itu dikatakan oleh para ekonom, ini terjadi karena goror. Karena maisir. Ya. Bayangkan Pak, ya. Uang dilipat gandakan dari ketiadaan. Ini kalau istilah ekonominya ini apa Pak? Sama kayak balon gitu ya. Balon tuh dia besar, kosong. Ya. Di dalamnya kosong Pak. Ini nih, goror ini terjadi di bursa saham di Amerika karena itu. Ya. Dijadikan agunan, habis itu diagunkan lagi, diasuransikan, diperjualbelikan surat berharganya. Ya. Dia kayak balon, besar, sekalinya pecah Pak. Banyak orang yang gila pada saat itu. Ya. Karena akhir dari goror ini Allah katakan, ya, kalau dihindari baru untung. Kalau didekati
kita tidak pernah akan mendapatkan keuntungan menyelisihi hukum yang sudah kemudian Allah perintahkan. Maka semoga Allah menjauhkan kita dari gharar. Nah, salah satu cara, Pak. Ini cara pertama. Cara pertama kita ini jauh dari yang haram. Ada sebuah ungkapan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Ini kalimatnya singkat, tapi kalau kita amalkan, apa kata beliau? Falyataladzuz bil mubah hisnuliddin. Kalian merasakan kelezatan, kebahagiaan dari yang halal, maka itu akan menjadi benteng bagi urusan agama kalian. Jadi itu dulu, Pak. Kita merasakan kebahagiaan dari yang halal, walaupun sedikit, maka yang haram tidak akan mendekati kita. Ada orang bilang, Ustadz saya ini susah, tidak ada pilihan lain kecuali yang haram. Bukan antum susah, antum tidak bersyukur dengan apa yang ada di tangan antum, makanya yang haram mendatangi antum dari segala arah. Itu. Orang kalau dia merasakan kelezatan dari yang halal, Pak, matanya ini buta dari yang haram. Karena ditutup pintu-pintu keharaman bagi seseorang yang bersyukur dengan yang halal. Maka bahaya kalau kita tuh nggak merasakan kelezatan dari yang halal, Pak. Ini bahaya. Makanya ketika ada orang dia melihat kemaksiatan, dia melihat begitu banyak yang haram, bukan yang haram yang banyak di hadapan dia, tapi dia nggak bersyukur, tidak merasa bahagia dengan halal. Ya. Maka mudah-mudahan kita bersyukur dengan yang halal walaupun sedikit, Pak. Insya Allah berkah ini berkelanjutan. Bahagianya tuh istimrar. Yang haram bahagianya tuh nggak berkepanjangan, Pak. Bahagianya sebentar. Itu menanti di balik kebahagiaan yang haram. Karena Nabi mengatakan, huffatin nar bisyahawat. Neraka itu diliputi dengan syahwat. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira yang goror kita sudahi, Bapak Ibu. Ya. Ini sebenarnya lanjutan. Gara-gara makan coklat kemarin. Ya. Makanya saya lihat coklat sekarang tuh agak trauma, Pak. Mau makan tuh agak-agak takut sekarang, ya. Silakan, Pak, kalau ada yang ingin bertanya saya persilahkan, tafadhal. Baik, penjelasan Rahman cukup menarik terkait dengan dorong yang sering kita temukan dalam praktik kehidupan kita sehari-hari. Kita buka sesi